Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan laporan dari hasil video pengamatan yang sudah saya amati dari praktikum kimia organik dengan judul praktikum yaitu analisis kualitatif unsur-unsur dalam senyawa organik. Nah, nantinya kita akan mengidentifikasi beberapa unsur dalam senyawa organik, yaitu ada karbon, hidrogen, halogen, nitrogen, dan juga belerang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Irma Meliana Dewi dari program studi S1 Kimia semester 5 dengan NIM 1913081002. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan membahas beberapa topik pada laporan praktikum kali ini. Yang pertama ada judul dan tujuan dari praktikum yang dilakukan, kemudian ada dasar teori atau landasan teori, lalu ada alat dan bahan yang digunakan, lalu selanjutnya ada prosedur kerja atau langkah-langkah kerja. Selanjutnya dari prosedur kerja akan didapatkan hasil serta pembahasan, kemudian dari hasil dan pembahasan akan didapatkan kesimpulan dari praktikum. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai judul dan tujuan, di mana untuk judul praktikum ini yaitu analisis kualitatif unsur-unsur dalam senyawa organik dengan tujuan yaitu untuk mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, nitrogen, halogen, dan juga sulfur atau belerang. Nah, sebelum kita melakukan suatu percobaan atau praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu dasar-dasar atau landasan teori dari praktikum yang akan kita lakukan. Nah, untuk yang pertama, dalam analisis unsur-unsur dalam senyawa organik, kita perlu mengetahui arti dari senyawa. Senyawa merupakan zat yang terbentuk dari penggabungan unsur-unsur dengan pembentuknya. Senyawa dihasilkan dari reaksi kimia antara dua unsur atau lebih melalui reaksi pembentukan. Senyawa organik merupakan senyawa yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon dan atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur atau belerang, halogen, dan fosfor. Nah, senyawa terbagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Kali ini kita akan membahas senyawa organik, di mana senyawa organik merupakan golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Banyak di antara senyawa organik seperti protein, lemak, dan karbohidrat merupakan komponen penting dalam biokimia. Di antara beberapa golongan senyawa organik, yaitu senyawa alifatik atau rantai karbon yang dapat diubah gugus fungsinya, lalu ada hidrokarbon aromatik atau senyawa yang mengandung paling tidak satu cincin benzena, lalu ada senyawa heterosiklik yang mencakup atom-atom non-karbon dan struktur cincinnya, dan ada polimer yaitu molekul rantai panjang gugus berulang. Nah, pada praktikum kali ini, analisis dari senyawa-senyawa organik bisa kita bedakan menjadi dua metode, yaitu ada analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Tetapi pada praktikum kali ini kita menggunakan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi unsur-unsur dalam senyawa organik. Perlu kita ketahui, analisis kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisis kualitatif sendiri merupakan suatu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Dalam metode analisis kualitatif, kita menggunakan beberapa reaksi, yaitu reaksi golongan dan reaksi spesifik. Nah, untuk analisis kualitatif kali ini kita akan menguji nitrogen, belerang, dan juga halogen dalam senyawa organik. Untuk menguji nitrogen, larutan direaksikan dengan besi 2 dan besi 3. Jika terdapat cyanida, maka akan terbentuk endapan biru gelap atau biru fuchsia yang menandakan adanya nitrogen dalam senyawa organik tersebut dengan terbentuknya endapan biru gelap dengan persamaan reaksi yaitu Fe4 FeCl63 yang merupakan endapan dari
nitrogen. Kemudian jika kita ingin menguji adanya belerang, ditambahkan dengan ion timbal. Nah, jika terdapat belerang, maka akan dihasilkan endapan timbal sulfida yang berwarna hitam atau coklat dengan ditunjukkan adanya persamaan TdS ditambah dengan 2Na+. Lalu untuk uji halogen sendiri digunakan uji standar perak nitrat dengan persamaan reaksi yaitu Ag+ ditambahkan dengan NaX, di mana X ini bisa berupa klorida dan juga bromida. Lalu akan menghasilkan AgX ditambah dengan Na+ yang merupakan endapan dari perak nitrat. Nah, setelah dasar teori yang sudah kita bahas sebelumnya, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, di mana untuk alatnya sendiri yaitu ada tabung reaksi, mortar dan alu, penjepit, gelas beker, spatula, corong, bunsen, dan kaki 3. Lalu untuk bahannya sendiri ada FeSO4 kristal, Pb asetat, ada asam asetat, logam natrium, urea, belerang, AgNO3 sebanyak 0,1 normal, lalu ada N2H42HCl, HNO3, dan H2SO4. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja atau langkah kerja yang akan disajikan dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Kimia Organik 1. Baiklah, kali ini kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu analisa unsur-unsur senyawa organik. Baik, sebelum memulai percobaan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu senyawa organik. Senyawa organik merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga terdapat unsur lainnya seperti sulfur, halogen, dan nitrogen. Seperti yang kita ketahui, senyawa organik banyak tersebar di alam, baik itu dari tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri, senyawa organik banyak berperan penting di dalam reaksi metabolisme, seperti karbohidrat yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi. Baik, kita langsung saja ke praktikum kita kali ini. Namun, sebelumnya yang mesti kita ingat, dalam menganalisa unsur-unsur organik ini, kita perlu mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang dapat larut dalam air dan dapat bereaksi dengan reaksi ionik. Pengubahan senyawa organik dapat kita lakukan dengan meleburkan senyawa organik menggunakan logam natrium Na. Nah, ini disebut sebagai uji Laceyne. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah FeSO4 kristal, Pb asetat, asam asetat, AgNO3 0,1 N, logam natrium, urea, N2H42HCl, belerang, HNO3 dan H2SO4 pada lemari asam. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu tabung reaksi, lumpang dan alu, penjepit, gelas beker, spatula dan corong, bunsen dan kaki 3. Baik, yang pertama kita preparasi dulu sampelnya. Di sini kita akan mencampurkan senyawa-senyawa yang mengandung unsur S
N, dan halogen. Sebelum memulai uji, kita preparasi sampel terlebih dahulu, yaitu dengan mencampurkan sampel urea, N2H42HCl dan belerang, dengan perbandingan 1:1, kemudian digerus hingga homogen. Selanjutnya, logam Na sebanyak 3 potong dimasukkan ke dalam vial, lalu dipijarkan. Yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan logam Na ini, harus berhati-hati jangan sampai ada air yang akan memicu logam Na untuk bereaksi dan menimbulkan ledakan. Setelah logam Na dipijarkan, dibiarkan dingin, lalu dimasukkan campuran sampel ke dalam vial. Kemudian dipijarkan kembali dengan api yang kuat. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam beker gelas yang telah berisi air suling kurang lebih 100 ml. Larutan ini kemudian dididihkan. Setelah mendidih, didinginkan terlebih dahulu, kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh ini nantinya akan kita gunakan untuk analisa unsur belerang, halogen, dan nitrogen. Kita langsung saja ke percobaannya. Disediakan 3 tabung reaksi. Pada masing-masing tabung dimasukkan filtrat secukupnya. Untuk penentuan unsur belerang, tabung pertama ditambahkan 2 tetes asam asetat. Kemudian 2 tetes larutan Pb asetat. Lalu diamati endapan yang terbentuk. Setelah Pb asetat ditambahkan, terbentuk endapan hitam yang menandakan adanya unsur belerang. Penentuan unsur halogen. Tabung kedua ditambahkan beberapa tetes HNO3, lalu dididihkan untuk menghilangkan HCN dan H2S. Kemudian ditambahkan 2 tetes AgNO3 0,1 N dan diamati endapan yang terbentuk. Hasil menunjukkan terbentuknya endapan cermin perak yang menandakan adanya unsur halogen. Selanjutnya, penentuan unsur nitrogen. Dimasukkan FeSO4 kristal kurang lebih 1,5 spatula ke dalam tabung ketiga. Kemudian dipanaskan di atas penangas air hingga mendidih. Lalu ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat dan dipanaskan kembali. Hasil menunjukkan setelah dipanaskan terbentuk endapan biru berlin yang menandakan adanya unsur nitrogen.
Dari hasil yang diperoleh, unsur belerang terdapat endapan hitam. Unsur halogen membentuk cermin perak. Unsur nitrogen terdapat endapan biru berlin. Pertanyaannya adalah, mengapa senyawa organik perlu kita ubah menjadi senyawa anorganik untuk kita reaksikan dengan reaksi ionik? Dan reaksi apa yang terjadi? Percobaan yang terakhir untuk memeriksa adanya unsur karbon dan hidrogen. Pada cawan penguap dimasukkan kurang lebih 2 gram gula pasir, kemudian dipanaskan. Setelah gula dipanaskan, mula-mula mencair dan beberapa detik kemudian membentuk suatu karamel. Untuk menentukan adanya unsur karbon dan hidrogen, maka dilakukan uji uap menggunakan CaOH 2 kali. Hasil menunjukkan larutan menjadi keruh dan terdapat uap air pada dinding tabung. Terjadinya kekeruhan yang menandakan adanya unsur karbon, dan terjadinya kondensasi uap air pada tabung menunjukkan adanya unsur hidrogen. Sekian video percobaan kali ini, dan jangan lupa pertanyaan pada video tadi dapat dijelaskan pada pembahasan ya. Jangan lupa like and subscribe video channel ini, kalau tidak potong nilai 10. Sampai jumpa di video-video praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, setelah kita mencermati bersama video praktikum yang sudah disajikan sebelumnya, maka didapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisis unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa organik. Ada hasil di mana pada perlakuan pertama kita mengamati perubahan dalam tabung reaksi yang berisi larutan kapur, di mana hasil pengamatan yaitu dapat dilihat bahwa dinding tabung terdapat uap, lalu larutan kapur berubah menjadi keruh. Lalu untuk perlakuan yang kedua, yaitu mengamati perubahan dalam tabung reaksi bubuk CuA ditambahkan dengan gula, dengan hasil pengamatan yaitu gula berwarna hitam dan terbentuk gas yang dikeluarkan melalui pipa bengkok ke tabung berisi larutan kapur. Mana dapat dibahas untuk uji karbon dan hidrogen di dalam gula ini dilakukan percobaan dengan memanaskan CuA dan gula, lalu dihasilkan gas yang mengalir keluar ke dalam tabung reaksi berisi larutan kapur yang berubah warna menjadi keruh serta adanya uap pada dinding tabung. Hal ini disebabkan karena reaksi yang dihasilkan oleh campuran di atas adalah gas CO2 dengan H2O. Karbon yang terdapat pada senyawa teroksidasi menjadi gas CO2 sehingga mengubah larutan kapur menjadi susu, lalu hidrogen yang juga terkandung dalam senyawa teroksidasi menjadi uap air yang menempel pada dinding tabung. Bukti lain dengan adanya karbon dalam senyawa organik ini yaitu pada saat gula dibakar, ia menghasilkan zat yang berwarna hitam. Alasan dari ditambahnya tembaga oksida pada perlakuan ini yaitu untuk membantu senyawa dalam mengoksidasi unsur karbon dan hidrogen. Kemudian alasan lain ditambahnya tembaga oksida dan dikeringkan yaitu untuk menghilangkan bagian zat yang lebih mudah menguap.
setelah kita menguji karbon dan hidrogen, lalu kita akan menguji unsur halogen, nitrogen, dan juga belerang atau sulfur, di mana dalam pengujian ini hal yang pertama kita lakukan itu yaitu menguji terlebih dahulu peleburan dengan logam natrium, di mana peleburan sampel dengan menggunakan logam natrium ini bertujuan agar senyawa organik terdekomposisi atau terurai sehingga nitrogen, belerang, dan halogen penyusun senyawa organik berturut-turut diubah menjadi natrium cyanida, natrium sulfida, dan natrium halida. Setelah dilebur dengan logam natrium, sampel ditetesi dengan etanol sampai tidak terbentuk gelembung gas dengan tujuan untuk mendekomposisi kelebihan natrium, sedangkan untuk menguapkan kelebihan alkohol dilakukan dengan pemanasan yang dilakukan di atas hot plate. Nah, setelah dilakukan pemanasan, lalu sampel didinginkan dan dilarutkan dalam 15-20 ml air. Untuk menyempurnakan proses pelarutan ini, campuran dipanaskan hingga mendidih, kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan zat-zat yang tidak dapat larut. Nah, filtrat yang terdapat dari hasil penyaringan ini nanti akan digunakan untuk menganalisis unsur-unsur nitrogen, halogen, dan belerang. Setelah melakukan uji peleburan dengan logam natrium, lalu dilakukan uji unsur yang pertama yaitu uji unsur belerang, di mana dalam video tersebut dilihat bahwa dilakukan perlakuan pada filtrat hasil uji peleburan dengan logam natrium ini ditambahkan dengan asam asetat. Dengan hasil pengamatan tidak terjadi perubahan kimia, lalu ditambahkan dengan PB asetat, maka dapat diamati terdapat endapan berwarna hitam. Nah, dengan pembahasan di mana dalam uji unsur belerang ini filtrat dimasukkan dalam tabung reaksi dan diasamkan dengan larutan asam asetat. Setelah diamati ternyata tidak terjadi perubahan apapun pada filtrat. Lalu ditambahkan PB asetat sebanyak 2 tetes. Nah, dengan tujuan untuk menguji adanya sulfur atau belerang di dalam sampel senyawa organik. Nah, bila sampel mengandung unsur sulfur, maka akan timbul endapan hitam, yaitu PBS dengan reaksi Na2S ditambahkan dengan Pb CH3COA2 ditambahkan dengan CH3COOH menghasilkan produk atau endapan berwarna hitam berupa PBS yang ditambahi dengan CH3COONA. Nah, diketahui pada percobaan ini saat penambahan larutan timbal asetat atau PB asetat, larutan berubah menjadi warna hitam dan terdapat endapan hitam yaitu PBS. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur belerang pada filtrat dari hasil uji peleburan dengan logam natrium. Lalu dilakukan uji kedua yaitu uji unsur halogen, di mana didapatkan hasil pengamatan dari video yang sudah disajikan, di mana dilakukan perlakuan yaitu penambahan perak nitrat pada filtrat dari hasil uji peleburan dengan logam natrium dengan hasil pengamatan yaitu terbentuk endapan cermin perak. Nah, dapat dibahas dalam uji unsur halogen, di mana filtrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diasamkan dengan asam nitrat encer. Kemudian, filtrat ini dididihkan untuk menghilangkan hidrogen cyanida. Kemudian didinginkan lalu ditambahkan larutan perak nitrat tetes demi tetes yang bertujuan agar unsur halogen yang terkandung dalam filtrat mengendap sebagai senyawa peraknya dengan persamaan reaksi yaitu AgNO3 ditambahkan dengan NaX, di mana X ini dapat berupa klorida dan bromida, lalu menghasilkan suatu endapan cermin perak yaitu dengan adanya reaksi AgX ditambah dengan NaNO3. Nah, pada percobaan ini ternyata saat ditambahkan perak nitrat menyebabkan adanya endapan perak, di mana terbentuknya endapan perak tersebut menandakan adanya unsur halogen dalam senyawa organik tersebut. Untuk uji yang terakhir yaitu uji unsur nitrogen. Dengan hasil pengamatan didapatkan setelah mencermati video yang sudah disajikan, di mana terdapat dua perlakuan dalam uji ini. Yang pertama, filtrat dari hasil uji peleburan dengan logam natrium ditambahkan dengan FeSO4, lalu didapatkan hasil pengamatan
terjadi perubahan warna menjadi hijau lumut. Lalu untuk perlakuan yang kedua, dilakukan penambahan H2SO4 pekat pada filter tersebut. Lalu diamati terjadi perubahan warna dari hijau lumut menjadi biru muda dan terbentuk endapan berwarna biru berlin. Nah, didapatkan pembahasan pada uji ini di mana filtrat ditambahkan dengan FeSO4 jenuh lalu dididihkan. Nah, setelah diamati, larutan ternyata berubah menjadi warna hijau lumut dan kemudian setelah didinginkan akan membentuk endapan berwarna kuning. Lalu larutan tersebut ditambahkan beberapa tetes larutan H2SO4 pekat dan berubah menjadi warna biru Prussian, kemudian dipanaskan hingga membentuk endapan berwarna biru berlin. Nah, adanya endapan berwarna biru berlin ini menandakan adanya unsur nitrogen pada filter tersebut dengan persamaan reaksi, yaitu 18CN- ditambahkan dengan 3Fe2+ ditambah dengan 4Fe3+ akan menghasilkan endapan berwarna biru berlin, yaitu Fe4 FeCN3. Dari hasil dan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada percobaan uji karbon dan hidrogen pada sukrosa teridentifikasi sebagai senyawa karbon dioksida dan hidrogen. Adanya karbon dibuktikan dengan keruhnya air kapur, sedangkan adanya hidrogen dibuktikan dengan terbentuknya uap air. Lalu untuk unsur belerang teridentifikasi dengan adanya endapan hitam saat ditambahkan larutan PB asetat. Kemudian untuk uji unsur halogen di mana teridentifikasi dengan terbentuknya endapan perak nitrat saat penambahan perak nitrat. Kemudian untuk uji unsur nitrogen teridentifikasi dengan terbentuknya endapan biru berlin saat penambahan H2SO4. Adapun daftar pustaka atau referensi yang saya cari dalam menyusun laporan ini, yang pertama dari Mutamima dari Universitas Negeri Malang dengan judul Petunjuk Praktikum Kimia Organik 1 pada tahun 2017. Lalu yang kedua ada Fessenden RJ dan Fessenden JS pada tahun 1983 dengan judul Techniques and Experiments for Organic Chemistry dari AB Pujatmaka, Wilnat Grand Press, dan Boston. Kemudian ada Missler dan juga Vogel pada tahun 1985 dengan judul Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semi Makro edisi kelima pada tahun 2007. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai laporan dari praktikum analisis kualitatif unsur-unsur dalam senyawa organik. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil pengamatan dari video yang sudah diberikan sebelumnya dalam bentuk laporan. Saya tutup presentasi saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.